Dan masuk ke sini rasanya sakit kepala, kayak diteken gitu dari atas. Beneran sudutnya itu dari atas kepala. Oke. Tapi aneh banget nih, ada bantal kecil. Bantal bayi loh. Wait, bentar. Sorry. Duh, merinding banget tiba-tiba. Paham gak sih? Ini perasaan tadi nggak gini deh. Selamat malam, saya Arman dan juga Mas Febri. Malam hari ini mau ngajak Anda di Mata-Mata Gaib Gajah Mada Group Channel untuk mengeksplor sebuah lokasi yang sudah ditinggalkan, sudah tidak digunakan alias terbengkalai. Dan nanti kita cari tahu seperti apa atmosfer di dalamnya, dan ini tempat apa juga. Kita ngobrol-ngobrolnya nanti sambil jalan aja ya. Tapi Mas Febri mungkin sekilas ya, apa nih yang perlu diperhatiin, atau ada sosok apa yang paling kuat di sini, Mas Febri? Sosok yang paling kuat ya Mas, di belakang kita ini yang sempat berinteraksi dengan saya adalah sosok orang tua. Perempuan, laki-laki. Laki-laki. Barusan sempat berinteraksi dengan saya, tetapi saya nggak tahu nama dan asalnya, asal muasal orang ini. Karena saya tanya, sosok ini nggak mau menjawab gitu. Tapi dia ada di sini. Ada, dia hanya kayak senyum gitu. Oke, sorry. Asal muasal itu, sorry ada suara ya Mas? Iya. Semoga cuman angin sih. Tapi sorry, asal muasal yang dimaksud Mas Febri ini asal sosoknya, atau dia bertempat tinggal dari mana kemudian tinggal di sini, atau gimana? Asal muasal yang saya maksud itu, sosok ini itu dulunya apakah memang jin atau dulu sempat hidup gitu ya Mas ya. Dan sosok ini atau bisa dikatakan dengan orang ini itu asalnya dari mana? Maksudnya tempat kelahiran. Oke. Atau kalau orang dulu bilang terahnya itu dari mana gitu. Oh, enggak tahu ya. Saya enggak tahu gitu. Karena yang saya tanya, beliau hanya senyum. Tapi pakaiannya seperti saya. Ya, tapi belum bisa dibilang danyang, belum ya, Mas? Belum. Cuma memang ya yang sering saya bilang ya Mas ya, memiliki rebowo yang sangat istimewa. Kayak kewibawaannya ini ya tinggi. Oke, kalau gitu langsung aja kita telusuri lokasi ini ya. Oke, kita langsung aja ya telusuri tempat ini. Sorry, ini nggak bisa kalau nggak pakai senter, jadi kita pakai senter. Saya belum tahu ini kantor apa, tapi masih di Penggung Boyolali ya, spesial teman-teman Boyolali harus nonton, di mention semuanya. Oke. Kelihatan nggak men? Sorry, tulisannya adalah Kantin Aulia. Jadi ini kantin nih. Tapi sebelum ke sini, saya mau ke sono dulu ya. Wait. Oke, ini better ya, kayak gini aja. Assalamualaikum. Nah, cuman kantin Aulia ini, kantin Aulia. Ya, maksudnya tempat ini tuh kantor dinas apa, instansi apa, belum tahu. Permisi. Ada kursi. Ruangan seperti ruang ibadah, karena sebelahnya kamar mandi
ya wastafel, jadi mungkin kayak semacam tempat wudhu. Dan masuk ke sini rasanya sakit kepala, kayak diteken gitu dari atas. Beneran sudutnya itu dari atas kepala, jadi bukan dari samping, tapi dari atas kepala. Oke. Ini juga kamar mandi. Tidak banyak petunjuk, cuman masih sama di tahun 2018 terakhir. Daerah Boyolali. Buku uji berkala. Dinas Perhubungan sih. Ini ngacak banget beneran gedungnya. Urutannya nggak jelas kalau dari episode sebelumnya. Nah, ini yang tadi aku pertama samper ya. Ada kantin, dan tadi ada seperti orbs gitu nyamper ke arah sini. Masih ada suara listrik, sumbernya dari sebelah sini. Ada kursi di luar. Kominfo. Tuh, kabelnya udah nggak kepasang biar nggak berisik. Kodenya 812. Tuh, diem kan? Kok bisa tahu lah, anak kos men, sering drama listriknya mau mati. Oke. Tapi aneh banget nih, ada bantal kecil, bantal bayi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke dalam, dan suasananya jauh lebih enteng di sini daripada di ruangan yang tadi sebelumnya. Karena yang di sebelumnya tuh kayak apa ya? Bener-bener yang sakitnya tuh dari sini loh. Sakitnya dari sini, ditekan gitu. Kita coba cari tahu. Olahan limbah. Bagian sanitasi. Oh, ini mah kayak ada kaitannya sama dinas kesehatan ya.
Laporan kegiatan bagian bangunan IPSR. Prasarana RSUD, ada suara bersiul. Sebentar, kelihatan nggak sih men? Sorry ya, aku balik. RSU Pandan Arang Boyolali. Tapi apa ada kaitannya sama rumah sakit ya? Nggak tahu lah. Atau laboratorium atau ada ruangan kecil. Tapi yang pasti di sini auranya nggak seperti yang di sebelah sono. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih tenang aja sih, dan nggak ada sakit kepala atau apa. Kayak lebih ringan. Cuman dari tadi dari bagian luar itu ada sesekali suara kayak siulan gitu. Oke, nggak bisa dikunci. Nggak bisa dibuka. Kita coba cari petunjuk lain ya. Bank sampah. Tuh kan dari tadi rumah sakit Pandan Arang terus. Mulai nih, biasa nih. Sekalinya di apa tuh namanya, dipuji nggak ada apa-apa, langsung jadi ada apa-apa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, bentar. Sorry. Duh, merinding banget tiba-tiba. Paham nggak sih? Ini perasaan tadi nggak gini deh. Ini tadi hadapnya nggak gini kan? Sekarang kita masuk ke dalam dan suasananya jauh lebih enteng di sini daripada di ruangan yang tadi sebelumnya. Karena yang di sebelumnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada siapa-siapa loh. Woi. Ya kan? Ruangannya sempit banget. Gak ada siapa-siapa loh men. Kita ketemu Mas Febri ya. Kita cari Mas Febri. Mas Feb. Oke, sebentar. Aduh. Jadi ya Mas, secara umum ya, ruangan ini dua tempat ini agak-agak nggak jelas sebenarnya dari dinas apa, tapi bagian sana itu kayaknya arahnya dinas perhubungan, karena beberapa yang bisa aku dapetin itu dinas perhubungan. Terus yang sini kalau dilihat dari tulisannya itu kantin Aulia. Jadi ini mungkin kantin atau koperasi atau apa gitu ya. Tapi di dalamnya itu isi arsipnya itu kayak apa tuh namanya? Kayak ini nih.
rumah sakit gitu loh Mas. Ha. Kayak berkas-berkas dari cek sanitasi atau apa. Jadi curiga bahwa di sini tuh ada laboratorium lingkungannya atau apa gitu. Nah, di gedung yang sana itu interaksi yang saya dapetin itu kepalaku sakit banget dari atas Mas. Jadi kayak diteken tapi tekennya arahnya dari atas. Bukan sakit kepala samping atau apa tapi dari atas. Waktu di sini pas masuk itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi rasanya itu kayak cukup ringan, santai, ringan gitu Mas Febri. Tapi anehnya nggak tahu ini kebetulan atau gimana. Ya. Interaksinya itu ketika aku udah mulai ngalem-ngalem lah ya bahasa Jawanya itu, oh nggak ada apa-apa nih di sini, santai nih, lebih ringan, lebih tenang gitu. Walaupun memang ada beberapa suara siulan dari luar. Pas gitu ada suara kayak lemparan atau apa dak gitu Mas. Waktu aku coba cari tahu ya itu apa, yang aku dapet itu malah apa aja Mas? Kursi itu hadapnya samaan. Padahal kayaknya tadi aku lihat itu nggak gitu. Kursi di dalam. Di dalam itu hadapnya jadi sejajar gitu loh Mas, jadi sehadap gitu. Padahal kayaknya tadi nggak gitu. Ya. Tadi berantakan gitu. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya. Coba kamera diarahin sana sama Oke. Mas. Sorry. Iya. Mana Mas Febri? Sini. Udah dapat gambar? Udah. Udah. Sorry, tapi Matiin. kurang Udah terang. matiin ini. Karena mungkin yang nonton kalau ya bisa merasakan ya. Di tempat yang kita senterin tadi. Itu ada satu sosok genderuwo. Tingginya jangan senter. Oh, jangan disenterin. Tingginya sepohon itu. Gitu. Dan sosok itu yang kayak membuat Mas Arman di dalam situ kayak tertekan. Oh, sakit kepala dari atas. Jadi itu ya? interaksi yang ada di sini waktu penulisan Mas Arman di sini ya, itu berasal dari sosok itu. Hanya satu sosok itu. Iya. Yang mengakibatkan Mas Arman kayak ditekan dari atas terus apa tadi kayak geser kursi yang tadinya nggak sejajar terus jadi sejajar gitu loh Mas. Termasuk tadi ada suara kayak lemparan ledakan Ya, itu. di situ. Pokoknya ya intinya interaksi yang ada di sini Itu dari sosok ini tadi. itu. Terus sosok orang tua yang tersenyum itu ngapain aja berarti Mas Febri? Nggak tahu ya Mas, saya sendiri juga bingung ya karena dari tadi saya coba interaksi sama dia tuh nggak mau apa ya kayak ngasih informasi tentang dia gitu. Tapi dia berarti cuman kayak diem aja. Dia di sini hanya diem, kayak hanya stay di sini gitu Mas. Dan nggak ngasih interaksi Nggak apapun walaupun dia punya wibawa ya. Malah yang jahil tadi sosok genderuwo yang Ini tadi. di belakang tadi ya. Oke, Mas Febri. Kalau gitu, saya masih belum puas sih sebenarnya karena kayak ada banyak sekali sesuatu yang tersimpan di tempat ini. Betul. Jadi betul. boleh kali ya kita melakukan mediasi ya teman-teman ya yang nonton mata-mata Siap, gaib insya ya. Allah siap. Mas Febri, silakan. Sudah ada Mas Miko ya. Apa kabar Mas Miko? Ketemu lagi kita ya di sini ya. Malam hari ini mungkin sebelum dimulai mediasi, Mas Febri, kalau saya sendiri masih cukup penasaran dengan sosok orang tua yang ditanya nggak ngasih jawaban apapun, cuman senyum. Tapi ketika ada interaksi dari sosok genderuwo yang kemarin dijelasin, dia juga tidak memberikan perlindungan atau apa gitu. Padahal saya berharap kayak ketika ada dua sosok astral dengan energi yang berbeda, maka yang satu tuh akan kayak nge-cover gitu loh Mas Febri. Tapi ini tidak sama sekali. Saya masih penasaran itu, tapi nggak tahu kan nanti siapa yang akan masuk. Jadi silakan Mas Febri bisa dimulai aja langsung ya. Tapi sebelumnya kalau bunyi tatit-tatit ya, itu token yang saya coba untuk matiin tetap masih bunyi ya. Jadi semoga sih nggak ngeganggu ya. Mas Febri, monggo. Oh ya. Oh.
Jadi ini Mas Febri mulai melakukan ritual untuk menarik sosok yang ada di tempat ini untuk kita ajak berkomunikasi di sesi mediasi. Kalau secara umum sih sebenarnya kenapa tempat ini ditinggalin ya gitu loh. Dan kayaknya mulai ada reaksi. Aduh, men, tangannya, aduh, Pegang Mas Arman. Oh ya, Mas Febri aja, Mas Febri. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Niki kula kepagi kali sinten nggih? Sopo? Sinten? Gomo. Ini sosoknya apa Mas Febri? Kok dia jadi tangannya itu dia ngekepal gitu dan dihantamin di aspal, men. Nek angsal ngertos jenengan niku wujude napa? Wujud sejatine jenengan. Napa? Gumo. Wujude jenengan gumo niku napa? Oh, macan. Jadi sosok harimau ini, Mas. Oh, oke. Monggo Mas mau bertanya apa? Mbak Gomo emang ada di sini dari lama? Enggak dari lama. Terus kenapa ini masuk ke sini? Apa, Mas? Oh, jadi dia pindah ke sini atau datang ke sini gitu ya, Mas? Karena merasa tempat ini tuh enak gitu, Mas. Nyaman bagi dia gitu. Oke. Tapi apa ya? Memang ada di lingkungan ini atau di gedung ini saja nih? Belakang gedung ini. Mungkin sebelah putih gitu. Belakang kamar mandi. Oke, memang ada kamar mandi sih Mas di sini, Mas. Berarti gedung yang sebelah. Iya, gedung sebelah sini. Ya. Mbak Gomo, sosok yang ada di sini selain Mbak Gomo siapa aja sih? Banyak. Terus sosok orang tua yang tidak apa ya, bahasanya apa ya Mas Febri? Tidak mau mengungkapkan identitasnya. Ada di sini tuh sosok siapa ya? Apa ya? Apa? Sinten? Wong Agung. Wong Agung berarti kayak ini loh Mas, kayak priayi, jadi orang besar gitu. Oh. Oke. Niku jenengan ngertos, maksudnya ngertos niku asal usulnya Mbak Nan? Oh. Jadi sosok beliau yang saya sebut kemarin ya Mas, sosok orang tua itu ya. Ternyata itu adalah yang sering orang-orang bilang kodam pusaka. Ternyata itu kodam pusaka gitu. Oke. Jadi ada pusaka di sini. Ada pusakanya. Dan sosok itu kodamnya ya. Tapi kayak ya yang penunggu pusaka tersebut. Tapi wajar sih, maksudnya cukup make sense ketika cukup masuk akal ketika sosok ini ditanya apapun nggak mau jawab. Karena kan biasanya sosok pusaka itu tergantung siapa tuannya ya Mas Febri ya. Kecuali kalau kita pegang pusaka itu, mungkin kita bakal bisa berkomunikasi lebih dalam dengan sosok tersebut ya. Bahkan seperti yang kemarin saya harapkan ketika ada interaksi dengan sosok genderuwo, sosok ini mungkin bakal memberikan reaksi juga gitu. Tapi ini enggak, karena kita tidak pegang pusaka itu gitu ya. Pusakane wujudnya apa, Mbah Gomo? Iya, barangnya apa? Niku nek wujud barang niku wujudnya napa barang ini? Keris.
Dari Sekeng Blora. Lah kok saged dugi mriki? Kok saged dugi mriki pripun? Ngertos menawa mboten jenengan? apa Mas? Jadi pusaka atau gaman tersebut itu berasal asal usulnya itu dari Blora. Blora. Sebenarnya sosok ini tahu ya Mas ya, tetapi sosok ini Nggak mau ngomong. berani Ngomong. kalah sepuh. Oke. Jadi men, di sini ada keris, asalnya dari Blora. Teman-teman ya yang nonton Mata-Mata Gaib dan mungkin memang apa ya, pencari pusaka, datang ke sini men, cari sendiri pusaka bentuknya keris. Ini mempunyai kewibawaan yang sangat tinggi. Oke. Mbah Gomo, ini tempat kok dikosongin sih? Tahu nggak kenapa? Apa Mas Feb? Pada mainan harta dunia gitu loh Mas. Ya nggak tahu namanya. Jadi mungkin ya Mas ya, kayak pada gila harta gitu loh. Katanya kalau yang bekerja di sini itu sama-sama jujur, nggak bakalan seperti ini gitu. Oke, ini kayaknya agak sedikit sensitif ya karena berkaitan dengan pemerintahan. Tapi ya udahlah, kita semua udah tahu ya kayak mana pemerintah kita ya. Tapi ya udah, itu udah kita skip aja. Daripada nanti kita disemprit ya sama apalagi eranya mau pemilu men ya kan. Oke. Mas Febri silahkan deh lanjut. Mungkin ada beberapa pertanyaan buat Mbah Gomo. Cukup kali ya. Nek jenengan iku asale saking pundi kok saged dugi mriki? Sumur pundi? Oh, berarti pancen asli daerah-daerah mriki mboten tebih. Mana lemahnya sumur. Oh, Belakang tanah ini mungkin belakangnya sana ya Mas. Itu Oh. ada sumur. loh, bukannya Boyolali itu ada sumur Songo itu Mas? Kalau sumur Songo yang sempat kita Hmm? datang waktu dulu gitu ya, itu daerah atas. Oh, berarti bukan dari situ ya Mbah? Oke. Hah? Apa? Sing pundi? Sumur Songo niku. Apa Mbah? Apa? Jadi sumur 9 itu tempatnya orang-orang yang mempunyai ilmu gitu. Yang Oke. dulu sempat kita datengin itu kan. Iya, ya. Sebelum kita akhiri, Deng, aku inget waktu pertama kali kita ke sini itu ada penjelasan Mas Febri bilang kalau ada sosok-sosok perempuan yang wujudnya udah nggak utuh. Itu apa ya, Mbah? Sosok perempuan di gedung depan itu dibilang bentuknya udah cacat. Apa? Nama? Non? Empuk wengi. Mbok wengi. Mbok wengi niku napa? Asmane Mbok wengi, julukane Mbok wengi ngoten niku. Niku asli ngoten napa? Enten korban-korban sing kecelakaan teng ngajeng mergi ngajeng niku. Oh, jadi yang saya ngomong kemarin benar ya Mas ya? Itu korban-korban Kecelakaan. depan itu Julukannya. ya, si sosok ini, sosok yang memasuki ini kalau manggil dia itu Mbok Wengi. Nggak tahu aku artinya itu apa juga nggak tahu. Mbok Wengi. Mungkin, Oke. mungkin ya bahasanya dia gitu ya Mas. Oh Mbok iya, Wengi. boso sesama lelembut ya men ya. Oke deh, kalau gitu dari aku sih cukup sih Mas Febri ya. Terima kasih Eyang. Keluar ya habis ini. Sampun matur suwun nggih, Mbah. Matur suwun pun maringi informasi sakniki jenengan mangsul kalih nggih.
Monggo kula dereke. Tapi sosok ini lumayan kooperatif ya, maksudnya anteng, masuk ya masuk dengan mudah, keluar juga kayaknya semoga mudah ya, karena disuruh keluar juga dia langsung kayak ya layaknya apa ya, siluman yang manut gitu loh men. Kenapa nih Mas Feb? Belum selesai. Masih lagi masuk sosok. Assalamualaikum. Coba tanyain Mas. Deketin enggak apa-apa. Assalamualaikum. Selamat malam. Kalian Mbah sinten? Kalian sinten? Asmane sinten? Mas Febri gak mau ngomong. Nah, mang medal nggih, wangsul. Ampun wedi kalih kula. Kula boten napa. Wangsul nggih. Ini sosok yang lain ya berarti kan? Sosok yang lain. Sosok lain. Mas Arman tolong jagain belakangnya. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu la haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 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 Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir. Oke. Udah. Mas Miko udah. Iya. Oke. Sosok apa Mas Febri? Sosok yang terakhir ini masuk ya Mas. Sorry. Amit pegang. Jadi sosok yang terakhir ini masuk. Oh. Enggak apa-apa tangan nih Mas. Ini kalau wujud apa ya, wujud secara manusianya ya Mas. Nenek. Nenek. Tapi usil banget dia masuk tapi diajak ngomong nggak mau. Iya. Nggak tahu ya. Sosoknya ya bisa Mas Arman lihat sendiri ya. Saya deketin dari tadi, dia menjauh. Dia sosoknya itu takut sama saya, tetapi dia ingin memberikan sesuatu gitu. Apa Mas Febri? Nggak tahu saya juga. Maksudnya sesuatu itu sesuatu kayak yang dibilang tadi, kayak benda pusaka barang gitu loh Mas. Tapi saya sendiri nggak tahu itu yang mau dikasih itu apa gitu. Berarti artinya kalau tadi diteruskan bisa dong dapat barang? Ya kemungkinan besar Mas gitu. Kemungkinan besar. Tapi saya sendiri juga
apa ya, kurang serak sama itunya sendiri gitu. Sosoknya sendiri. Karena gini, kayak udah berseberangan sama saya. Oke. Paham ya? Ya, Ya. paham. Ya, ya. Dan apa ya? Tadi kan aku megang bagian belakangnya Mas Miko ya, Mas Febri. Baru sekali ini ya. Baru Pak, ya? sekali ini, dan saya baru tahu ternyata kalau di proses mediasi masukin atau ngeluarin sosok itu bagian punggung itu kerasa kayak ada. Aduh, susah dijelasin. Pokoknya itu kayak ada gerakan otot yang lain daripada yang lain. Beneran. Itu proses mediasi unik banget. Terima Dan kasih. baru sekali ini Ya, oleh baru Mas. sekali. Terima kasih Mas Febri, Mas Miko. Sama-sama, Mas. Thank you ya. Teman-teman yang sudah nonton Mata-Mata Gaib juga thank you so much. Ketemu lagi di episode yang lain ya.